Shalom, jumpa lagi di akhir pekan. Di akhir pekan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya Desi Taopan Loe, Presbiter Jemaat Diaspora Danau Ine Oesapa, Rayon 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pemilik dan penyelenggara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap cinta dan berkat Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami adalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu kami memerlukan penguatan daripadamu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar lagi. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat mengartikan firman-Mu. Selebihnya kami dapat memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan ini, saya pilihkan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14 dan 15. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14 dan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ibadah yang Sejati. Ayatnya yang ke-14 demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara di dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saya memberikan tema kecil dalam bacaan kita ini, yaitu ibadah sejati. Di sebuah desa terdapat banyak burung kakatua. Suatu hari hinggaplah seekor burung elang pada jendela sebuah rumah di desa itu. Sang pemilik rumah menangkap elang itu. Karena penduduk desa tersebut belum pernah melihat burung seperti itu, mereka pun memutuskan untuk memendekkan bulu sayap, memotong cakar, dan mengikir paruh elang supaya menyerupai kakatua. Penduduk desa berhasil merubah penampilan si elang menjadi sama dengan burung kakatua. Tapi mereka tidak dapat mengubah kelakuan dan jati diri si elang. Elang itu pada akhirnya hanya kelihatannya saja sama seperti kakatua, tetapi ia tetaplah seekor elang. Kekasih-kekasih Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus, tapi apakah hidup kita menyerupai Kristus? Kita rajin beribadah, kita selalu memberikan persembahan, kita setia berdoa, tetapi apakah hidup kita sejalan dengan ibadah itu? Ataukah kita hanya kelihatannya saja seperti orang yang selalu beribadah? Mazmur pasal 50 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23 adalah Mazmur Asaf. Asaf adalah ahli musik keturunan suku Lewi. Itu berarti hidup Asaf terikat dengan pelayanan di bait Allah. Mazmur ini menjadi sebuah perenungan, pengajaran, dan peringatan tentang ibadah yang sejati. Pada bagian awal, pemazmur menggambarkan Allah sebagai Sang Pencipta yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titah Allah, untuk mengetahui keadilan Allah. Segala sesuatu bersumber dari Allah. Allah tidak membutuhkan apapun karena semua yang dimiliki manusia adalah milik Allah. Karena itu ibadah yang sejati berarti mempersembahkan syukur bukan hanya dengan korban persembahan seperti uang, hewan, atau apapun juga, tapi dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Ibadah yang sejati
bukan hanya dengan pujian atau doa, melalui ucapan mulut dalam liturgi ibadah, tapi juga hidup yang memuliakan Allah dan senantiasa mengimani titah-titah Allah. Tuhan menegur umat yang mementingkan korban bakaran daripada hati yang jujur. Perkenanan Tuhan tidak dapat kita beli dengan apapun, karena segala sesuatu adalah milik Allah. Karena itu, korban syukur itu harus diwujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari. Allah mengecam orang-orang yang mendalami firman Tuhan, yang mendengarkan dan memegang teguh titah-titah Allah, tapi membenci teguran, mencuri, berzina, dan mengucapkan saksi dusta. Allah benci terhadap orang-orang yang kelihatan saleh, tapi hidup penuh dengan dosa. Mereka kelihatan saja beribadah, berpura-pura dan munafik, tapi tidak menunjukkan aksi ibadah itu dalam kehidupan setiap hari. Firman ini menegaskan bahwa Allah menghendaki umatnya untuk hidup serasi dengan kegiatan ibadahnya. Allah tidak dapat disogok dengan ritual ibadah yang penuh hikmat, tapi dengan moral yang bobrok. Kita tidak dapat menipu Allah seperti kita menipu manusia melalui tampilan luar. Jika kita adalah murid Kristus, maka kita harus membuktikan itu. Bukan hanya dengan penampilan saja, memakai aksesoris kalung salib, atau menenteng Alkitab setiap kali kita pergi beribadah, tetapi melalui hidup yang memikul salib dan melakukan firman Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan dalam ketaatan kepada Allah. Tidak hanya dalam arti ibadah di gereja saja, tapi juga dalam arti hidup yang melakukan firman Allah dan mau menjadi berkat bagi sesama. Jadi ibadah tidak hanya berakhir di hari Minggu saja, tapi terus berlanjut di hari-hari selanjutnya. Jika hari Minggu kita saleh, kita jujur, maka hari lain haruslah demikian. Jangan hari Minggu itu haleluya, tapi hari lainnya halelupa. Haruslah kita ingat bahwa setiap hari adalah ibadah. Setiap aktivitas adalah persembahan bagi Tuhan. Ingatlah bahwa hidup tanpa ibadah ibarat berlayar tanpa arah dan berlabuh tanpa pijakan. Karena itu nyatakanlah ibadah yang sejati bukan hanya di gereja saja, tetapi dalam keseharian kita, di dalam rutinitas kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita mensyukuri pemberitaan firman Tuhan yang baru kita renungkan tadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan dan menyegarkan iman kami. Kami diingatkan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya ritual semata, tapi boleh kami wujudkan di dalam sikap dan tingkah laku kami setiap hari. Tolonglah kami dan ajarlah kami, mampukan kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menerapkan firman-Mu yang telah kami dengar di dalam hidup dan kehidupan kami. Serta ajarlah kami Tuhan, agar mempersembahkan diri, hidup kami menjadi sebuah persembahan yang berkenan bagi-Mu. Sebagai bentuk ungkapan syukur atas pengorbanan dan karya keselamatan yang Allah buat di dalam Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan sebuah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami memiliki jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bentuklah kami dan pakailah kami
sesuai dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.